Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami tetap membahas dari kitab kisah para rasul. Saya mohon supaya engkau sekali lagi hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada orang mengikuti kebaktian ini. Dan Tuhan pimpin arahkan berkati acara firman ini baik dalam banyak-banyak maupun dalam penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran dan khususnya suara yang selalu terus-menerus terganggu. Dan berikan juga kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan. Dan seluruh firman dan Injil diberitakan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dan kuasa dan pekerjaan rohmu. Karena kami sadar bahwa tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti Tuhan, berikan kami ketundukan. Biar semua kami percaya pada kebenaran firman, dan jangan biarkan kami hanya sekedar menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi juga pelaku firman dan kalau perlu pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja dalam masalah firman. Tolong kuatkan kami semua menghadapi godaan setelahnya dalam bentuk apapun. Supaya apapun yang mereka lakukan, biar firman bisa diberitakan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyelamatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan bahwa jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pertama saudara saya akan membicarakan orang-orang yang diajak oleh Paulus dalam pelayanannya. Dalam pelajaran yang lalu kita melihat bahwa Paulus karena bertengkar dengan Barnabas lalu mereka berpisah ya.
Tapi Paulus tidak menggantung hatinya atau pelayanannya kepada manusia atau pada Barnabas atau siapapun juga. Dan berpisahnya dia dengan Barnabas tidak menyebabkan dia berhenti dalam pelayanan. Dia lalu mengajak Silas untuk melayani Tuhan dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Bisa 1540 ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Tapi tetap saya bacakan ayatnya. Tapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan dan seterusnya. Tetapi selain Silas ada orang-orang lain yang mengikuti Paulus, yaitu pertama adalah Lukas. Dalam sepanjang bacaan hari ini kita sama sekali tidak melihat nama Lukas. Lalu dari mana kita tahu kalau Lukas diajak oleh Paulus atau ikut Paulus dalam pelayanannya? Ini bisa terlihat dalam ayat 10. Karena dalam ayat 10 itu untuk pertama kalinya digunakan kata ganti orang kami untuk menunjuk kepada Paulus dan kawan-kawannya. Sebelum ayat 10 ini selalu digunakan kata ganti orang mereka. Perhatikan ayat 6, ayat 7, ayat 8. Lalu juga ayat 10 nanti ya, dan juga kisah Rasul 15 ayat 35. Kita baca ayat 6, 8 dari kurang 10-nya nih. Oh, 10-nya ini sudah kami sudah ya. Tidak usah. Jadi kita perbandingkan ini ya. 6, 8, 6, 7, 8, dan 10 ya. Kalau katakan dia orangnya ini ya, yang saya garis bawah ini saudara-saudara perhatikan ya. Jadi mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah sekarang mulai 10 kata ganti orangnya berbeda ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Jadi karena penulis Injil Lukas ini, penulis kisah Rasulnya adalah Lukas. Maka sebutan kami ini berarti dia tercakup di sini. Tapi pada waktu dia mengatakan mereka, dia tidak tercakup di sana. Jadi mulai ayat 10 ini kami terus ya. Lalu juga kita lihat dalam kisah Rasul 15 ayat yang ke-35. Pelajaran minggu lalu ini ya, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lamanya di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi ini masih tetap mereka. Terus sampai pasal 16 ayat yang ke-8 itu pakai kata mereka. Lalu dalam kisah Rasul 16 ayat 10 ini menggunakan kata kami. Dan ini menunjukkan bahwa Lukas ikut di dalam misi penginjilan itu. Jadi kata kami menunjukkan bahwa penulis kitab kisah para rasul yaitu Lukas ikut serta dalam rombongan Paulus. Saya berikan catatannya dengan membandingkan Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dengan kisah Rasul 1 ayat 1. Nah kita bisa tahu bahwa kitab Injil Lukas dan kisah Rasul ditulis oleh orang yang sama dalam kurung yaitu Lukas dan juga ditujukan kepada orang yang sama yaitu Theophilus. Kita baca ya Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada musuh benar. Dan ini Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita bandingkan dengan kisah Rasul 1 ayat 1. Ayat ditulis dalam buku yang pertama. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi buku yang pertama itu Injil Lukas. Dan buku yang kedua itu adalah kisah para rasul. Jadi keduanya ini ditulis oleh Lukas ya. Sekarang saya lanjutkan dalam Galatia 4 ayat 13 dan 2 Korintus 12 ayat 7. Menunjukkan bahwa Paulus mempunyai penyakit jasmani tertentu. Jadi mungkin Lukas yang adalah seorang tabib itu, bandingkan dengan Kolose 4 ayat 10, ikut dengan rombongan Paulus untuk menangani penyakit Paulus itu. Kita lihat ayatnya ya, Galatia 4 ayat 13.
Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Tidak dikatakan penyakitnya apa ya. Lalu dalam 212 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggoda aku, supaya aku jangan meninggalkan diri. Sekalipun tidak dikatakan duri dalam daging itu apa, tapi kalau saya menganggap ini mestinya penyakit ya. Lalu Kolose 4 ayat yang ke-14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kasih dan dari Demas. Jadi Lukas ini seorang tabib yang zaman sekarang dokter, zaman dulu ada dokter, jadi tabib. Ini mengajar kita untuk menggunakan kemampuan kita, baik kemampuan jasmani maupun rohani untuk melayani Tuhan. Penggunaan kata ganti orang kami ini terus berlangsung sampai Kisah Rasul 16 ayat 17, lalu terputus dan lalu dilanjutkan dalam Kisah Rasul 20 ayat yang kelima. Ini Kisah Rasul 16 ayat 17 yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Lalu dalam Kisah Rasul 20 ayat 5, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Jadi bisalah disimpulkan bahwa Lukas ikut dalam rombongan Paulus sampai di Filipi lalu berhenti di sana dan menunggu Paulus di sana. Sementara itu Paulus pergi ke Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, kembali ke Antioquia, lalu pergilah ke Efesus, lalu ke Makedonia lagi. Di sana Paulus kembali bertemu dengan Lukas, dan lalu Lukas ikut dalam rombongan Paulus lagi. Pada orang yang kedua yang akan saya bahas adalah Timotius. Pertama poin A, keluarga Timotius dikatakan dalam ayat 1 bahwa ayah Timotius adalah seorang Yunani. Ibunya Yahudi tapi ayahnya Yunani. Jadi ayat 1, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Karena ibunya disebut sebagai orang percaya sedangkan ayahnya tidak, maka bisalah kita simpulkan bahwa ayah Timotius bukanlah orang Kristen. Dan dari fakta bahwa Timotius tidak atau belum disunat, dapatlah kita ketahui bahwa Timotius juga tidak memeluk agama Yahudi. Jadi ia adalah orang yang kafir secara total. Tentang ibu Timotius adalah seorang Yahudi, dari 2 Timotius 1 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat 14-15. Kita bisa tahu bahwa pertama nama ibu Timotius adalah Eunike, dan kedua nama nenek Timotius adalah Lois, dan ketiga ibu dan nenek Timotius adalah orang beriman atau Kristen. Yang keempat, ibu dan garis miring atau nenek Timotius mendidik Timotius tentang kitab suci atau perjanjian lama, Yudaisme. Ini menyebabkan dari sejak kecilnya Timotius telah mengenal kitab suci. Itu kita bisa baca dalam 2 Timotius 3, 14 dan 15. Tapi ini kita baca dulu ya, 2 Timotius 1, 5 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas. Yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yuneka, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ini tiga turunan ini semuanya adalah orang-orang yang percaya. Lalu 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hal yang negatif tentang ibu Timotius adalah bahwa ia mau kawin dengan orang Yunani yang kafir total, dan dia tunduk pada suami yang kafir dengan tidak menyunatkan Timotius. Sebagai penerapan cara ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan antara orang beriman atau Kristen dan orang yang tidak beriman, non-Kristen ataupun Kristen KTP ya, akan membawa dampak yang negatif dalam kehidupan orang Kristen tersebut. Karena itulah maka dalam 2 Korintus 6 ayat 14 Tuhan secara tegas melarang pernikahan orang beriman atau orang Kristen dengan orang yang tidak beriman, baik dia itu non-Kristen sama sekali atau dia Kristen KTP. Jadi orang Kristen harus mengecek kalau orang yang dia cintai itu orang Kristen KTP.
maka dia tidak boleh pacaran, apalagi nanti menikah dengan orang itu. Seringkali orang berkata, ya diinjili dulu. Diinjili dulu itu pertama itu suka untuk memastikan nanti dia tuh bertobat atau hanya ikut Tuhan karena dia mau menikah dengan orang kesan ini. Dan kalau ternyata yang benar adalah pilihan yang kedua, maka setelah pernikahan dia pasti akan keluar lagi dari gereja dan tidak menjadi orang Kristen. Nah, jadi pernikahan yang menjadi Kristen dengan non-Kristen dan pernikahan yang seperti itu tidak mungkin bisa harmonis kecuali salah satu atau keduanya itu eh, mengorbankan imannya atau mengkompromikan imannya ya. Ini dalam pernikahan itu ada di sini 206 ayat 14 sampai 16a. Janganlah kamu melakukan pasangan yang tidak seimbang. Ya, Tuhan menyebut sebagai pasangan yang tidak seimbang ya kalau orang-orang yang tidak percaya menikah dengan orang yang percaya ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial. Belial itu setan ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Jadi ditekankan dengan berulang kali ya, menunjukkan ketidakseimbangan itu yang tidak mungkin bisa dipersatukan secara harmonis nanti. Memang pada waktu pacaran bisa saja harmonis karena masih cintanya masih menggebu-gebu. Tapi pada waktu sudah masuk dalam pernikahan, apalagi sudah menikah cukup lama, biasanya akan pasti terjadi ketidakcocokan. Karena yang satu hidup menurut prinsip Alkitab, sedangkan yang satunya tidak. 1 ayat 39 juga menekankan ya bahwa pernikahan itu harus seiman ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ya bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Perhatikan ini, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Berdasarkan semua ini, maka janganlah saudara mencari pasangan yang bukan orang beriman. Tapi kalau saudara sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak percaya, setidaknya janganlah menuruti ibu Timotius yang menuruti kekafiran suaminya. Saudara harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tidak peduli siapa manusia itu. Ini adalah dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Tapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam poin B kita lihat pertobatan Timotius ayat 1 menunjukkan bahwa Timotius adalah seorang murid. Dan dalam 1 Korintus 4 ayat 17, 1 Timotius 1 ayat 2 dan 18, 2 Timotius 1 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 1. Paulus menyebut Timotius dengan sebutan anakku. Tentu bukan anak Paulus secara jasmani, tapi anak secara rohani ya. Kita lihat ayat-ayatnya ya. Ayat 1, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 1 Korintus 4 ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih. Perhatikan disebut anakku yang kasih dan yang setia dalam Tuhan. Dia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturut dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Lalu 1 Timotius 1 ayat 2 dan 18. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Lalu 2 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lalu 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa ini adalah anak rohani dan ini menunjukkan bahwa Timotius bertobat gara-gara penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Mungkin Timotius beserta ibu dan neneknya bertobat pada waktu Paulus memberitakan Injil di Listra dalam Kisah Rasul 14 ayat
ayat 6 dan 7, atau pada waktu Paulus mengunjungi Listra dalam Kisah Rasul 14 ayat 21. Sekarang kita lihat dalam poin C kehidupan dari Timotius. Ayat 2 mengatakan bahwa Timotius dikenal baik oleh saudara di Listra dan di Ikonium. Dikatakan di sini dikenal baik ya oleh saudara di Listra. Tapi kalau dalam terjemahan NIV, spoke well of him, berbicara baik tentang dia. Dalam NASB, he was spoken well of by. Ia dibicarakan secara baik oleh. Semua ini menunjukkan bahwa Timotius dikenal sebagai orang yang baik. Kata bahasa Yunani dipakai adalah martoreito, yang bisa diterjemahkan what business do, atau disaksikan. Saudara di Listra dan di Ikonium memberi kesaksian bagaimana baiknya kehidupan Timotius. Dan ini menyebabkan Paulus membawa Timotius ke dalam perjalanan misioner yang kedua ini. Pakai penerapan saya coba renungkan. Aneh kata orang-orang Kristen dalam gereja saudara diminta untuk memberikan kesaksian tentang kehidupan saudara. Apa yang kira-kira akan mereka katakan atau saksikan tentang saudara? Apakah mereka akan bersaksi bahwa saudara suka berdusta atau saudara jujur? Yang mana kira-kira? Kedua, apakah saudara selalu diberitakan oleh orang yang menepati janji atau sering mengabaikan janji? Apa saudara diceritakan oleh orang yang suka ngaret, suka terlambat, atau disiplin dalam hal waktu? Apa saudara diingat sebagai orang yang mudah marah atau sabar? Apa saudara diingat sebagai orang yang sombong atau orang yang rendah hati? Atau saudara diingat sebagai orang-orang yang sungguh dalam pelayanan atau asal melayani? Dan yang ketujuh, apakah saudara diingat sebagai orang yang cinta uang atau cinta Tuhan? Dan yang kedelapan, apakah saudara diceritakan sebagai orang yang suka menyeleweng atau setia dalam pernikahan? Dan yang kesembilan, apakah saudara diceritakan sebagai orang yang malas atau orang yang rajin? Dan yang 10, apakah saudara diceritakan sebagai orang yang beriman atau mudah khawatir? Yang mana kira-kira saudara bisa pilih-pilih sendiri dan pikirkan sendiri. Introspeksi dalam semua ini dalam hal lain saudara bisa pikirkan sendiri. Maukah saudara hidup sedemikian rupa sehingga saudara menjadi saksi Kristus yang baik? Dalam poin D, penyunatan Timotius. Pertama, saudara, sunat di sini bukanlah suatu sakramen. Dalam perjanjian lama, sunat memang merupakan suatu sakramen. Tapi dalam perjanjian baru, kedudukan sunat sebagai sakramen telah digantikan oleh baptisan. Ini dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu telah dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Poin yang kedua, sunat di sini tidak dilakukan sebagai syarat keselamatan. Jadi ingat ya, berbeda dalam Kisah Rasul pasal 15 yang kita sudah pelajari. Di situ orang-orang itu menuntut orang-orang non-Yahudi itu disunat sebagai syarat keselamatan, tapi tidak di sini ya. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 2, Galatia 2 ayat 3 sampai 5, Galatia 5 ayat 2 dan 3, Paulus menentang penyunatan karena di sana sunat ditekankan sebagai syarat keselamatan. Jadi sunat ini apakah itu boleh dilakukan atau tidak boleh, tergantung tujuannya atau motivasinya. Kalau tujuannya untuk keselamatan, tidak boleh sunat. Ini berarti kita percaya pada keselamatan karena iman dan perbuatan. Karena sunat itu kan adalah perbuatan kita. Tapi kalau sunat dilakukan bukan sebagai syarat keselamatan, hanya untuk kebersihan atau kesehatan atau apapun juga yang lain, tapi pokoknya bukan untuk alasan rohani, maka itu tidak ada masalah. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 15 dan 2, beberapa orang dari Yudea dan Antioquia datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Perhatikan ya,
Jadi tujuan di sini sunatnya untuk diselamatkan. Karena untuk di sini Paulus dan Barnabas menentang ya. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi pada Rasul-Rasul dan pendapat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Galatia 2 ayat 3 dan 5. Tapi karena Timotius yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun dia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperlambatkan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran ini dapat tinggal tetap pada kamu. Dalam Galatia 5, 2 dan 3, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, itu sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi saudara, kalau di sini dia tidak mau ya, dalam Galatia ini ya. Kalau dalam kisah Rasul ini ini juga dia tidak mau karena sunatnya itu untuk keselamatan. Dan di sini juga ya, memang ada desakan dari saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu menyeluruh ke dalam dan menghadang kebebasan yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan demikian mereka dapat memperlambatkan kita. Jadi ini jelas menyunatkan juga untuk keselamatan juga. Tapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal tetap pada kamu. Lalu juga dalam Galatia 5 ayat 2 dan 3, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, ini maksudnya dalam urusan keselamatannya, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau kita menganggap sunat itu menyelamatkan kita, kita dilarang melakukan hal itu ya. Kalau kita menyunatkan diri dengan tujuan selamat, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ini kata-kata dari Paulus ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena dengan orang itu menyunat untuk selamat, berarti dia melakukan hukum Taurat supaya selamat. Maka dia harus melakukan seluruh hukum Taurat. Bisa selamat secara teoritis. Bisa selamat kalau melakukan seluruh hukum Taurat tanpa gagal satu kali pun. Maka dia selamat. Ya, karena kalau dia menyunatkan dirinya, maka sebetulnya dia tidak benar Kristus. Jadi dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, maka dia selamat. Tapi ini kan cuma bisa secara teoritis ya. Tidak mungkin ada orang bisa menuruti seluruh hukum Taurat. Jadi kalau pada saat itu Paulus menyetujui sunat dalam kasus Timotius ini, itu berarti Paulus mengkhianati Injil dan ia menyebabkan orang lain percaya pada doctrine salvation by works atau keselamatan oleh perbuatan baik yang jelas merupakan suatu ajaran yang sesat. Tapi dalam kasus Timotius ini, sunat tidak dilakukan bagi syarat untuk selamat, tapi hanya supaya mereka bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini menyesuaikan diri dengan orang-orang Yahudi daripada dianggap sebagai orang yang bersunat, lalu mereka tidak mau mendengar Injil yang diberitakan oleh Timotius, maka Timotius disunat. Ya, jadi ini tujuannya untuk diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena kita baca lagi ayat 3 ya, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu, sebab tiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kalau Timotius tidak disunat, dia akan dianggap najis oleh orang-orang Yahudi dan mereka tidak akan mau menerima Timotius. Bandingkan dengan kisah 10 ayat 28. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larang bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi ini Petrus pada waktu dipanggil oleh Cornelius itu ya. Bahkan bisa-bisa Paulus dan Silas pun ikut dianggap najis dan ini bisa menyebabkan seluruh pemberitaan Injil yang mereka lakukan itu akan ditolak.
Karena demi suksesnya pemberitaan Injil, Paulus menyuruh menyunatkan Timotius, dan ini sesuai dengan kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 dan 23, di mana dia mengatakan dia menyesuaikan dengan orang yang dia injili. Tentu tidak menyesuaikan dalam hal yang berdosa ya, tapi dalam hal yang tidak berdosa dia menyesuaikan diri dengan mereka. Saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 23. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalaupun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat, dan ini tujuannya ya, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku tak menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi penyesuaian ini penting supaya kita itu diterima ya. Tempo hari pada waktu mau debat sama orang Islam, dan ada pertemuan untuk membicarakan perdebatan itu. Saya diajak makan oleh mereka waktu itu di Galaxy Mall, dan uh, saya tidak mau makan babi saudara ya, karena saya bersama dengan orang Islam yang saya tahu tidak mau makan babi, jadi saya ikut juga tidak makan babi. Tapi kalau tidak ada mereka, ya saya makan, tidak ada masalah bagi saya. Tapi pada waktu bersama-sama dengan mereka, tidak makan ini menyesuaikan diri dengan mereka, supaya jangan saya ditolak atau dianggap sebagai orang yang najis dan sebagainya. Jadi semua ini mengajar kita hal-hal tertentu, ada hal-hal yang dosa atau tidaknya, tergantung pada motivasi, tujuan, dan latar belakang dari tindakan itu. Jadi tidak semua perbuatan itu bisa dinilai atau dosa atau tidak dosa tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Ya, tapi kalau dalam persoalan seperti sunat ini, dosa atau tidaknya tergantung dari motivasinya, tujuannya, atau latar belakang dari tindakan itu. Kalau tujuannya untuk selamat, maka sunat itu dilarang. Tapi kalau tujuannya untuk kebersihan atau untuk kesehatan atau untuk apapun yang lain, seperti anak kakak saya itu lahir dengan ketidaknormalan pada alat kelaminnya, sehingga dia memang membutuhkan harus disunat lalu harus dioperasi beberapa kali untuk membetulkan alat kelamin yang tidak normal itu. Jadi kalau untuk kesehatan seperti itu tidak ada masalah, mau sunat mau tidak sunat dalam masalah. Tapi kalau dalam hal kesehatan yang seperti anaknya kakak saya itu tidak bisa, tidak ya memang mesti sunat karena memang tidak normal kelaminnya itu. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. Dalam pemberitaan Injil kita perlu menyesuaikan diri dengan orang-orang yang kita injili, asalkan tidak dalam hal-hal yang berdosa. Jadi ini saya berikan contoh tadi ya, misalnya kalau saudara menjadi orang yang menganggap babi itu haram, orang muslim ya, maka jangan makan babi pada waktu saudara bersama dengan dia. Kalau saudara tidak bersama dia, tidak masalah. Apakah ini munafik? Bukan munafik, saudara. Ini menyesuaikan diri pada waktu sama seperti yang Paulus lakukan. Ini bukan kemunafikannya. Kecuali kalau saudara berkata, oh ya aku makan babi, babi itu najis dan sebagainya. Lalu pada waktu tidak ada mereka, lalu saudara makan. Nah itu munafik. Nah, saya tidak mengatakan seperti itu, saudara. Jadi pokoknya mereka tidak makan, ya saya tidak makan. Lalu sepoin saya, saudara, Timotius mau disunat. Meskipun dia jelas merasa sakit karena penyunatan itu. Ingat ya, ini 2000 tahun yang lalu, di mana ya belum ada dokter dan belum ada, saya kira, alat pembius dan sebagainya itu belum ada ya. Saya jelas merasa sakit dan itu bisa berhari-hari sampai luka bekas penyunatan sembuh. Tapi dia
mau disunat ya tetap ya, tapi itu dia merasa sakit ya mau disunat demi suksesnya pemberitaan Injil. Jadi di sini kita melihat Timotius ini kelihatan satu kesalahan lagi, dia mau menderita demi pemberitaan Injil atau demi Kristus ya. Kita juga harus rela berkorban demi Tuhan dan pelayanan. Saudara, apakah saudara rela berkorban dalam saudara mengikuti atau melayani Tuhan? Pengorbanan apa yang saudara lakukan dalam mengikut Tuhan? Dalam hal uang, dalam hal tenaga, waktu, pikiran, atau dalam hal apa? Atau saudara cuma mau terima berkat tapi tidak mau memberikan apa-apa untuk Tuhan, tidak mau mengorbankan apa-apa. Makin besar pengorbanan kita, makin tinggi pahala kita. Sekalipun pengorbanan tidak boleh dilakukan untuk mencari pahala. Pahala itu sesuatu yang aneh ya. Kalau kita mencarinya, justru kita tidak mendapatnya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan tanpa mencari pahala, bukan dengan tujuan mencari mendapatkan pahala, kita justru akan mendapatkannya. Jadi kalau kita berbuat baik supaya mendapatkan pahala, itu pamrih perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baiknya tidak dinilai sebagai baik, malah sebagai dosa. Karena motivasi yang salah. Kalau saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Pelayanan Paulus dan kawan-kawannya. Pertama mereka berkeliling untuk menyampaikan keputusan sidang Yerusalem dan Kisah pasal 15. Dan ini ada dalam ayat yang keempat. Kisah Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini menyebabkan jemaat diteguhkan dalam iman. Kata teguh merupakan lawan kata dari kata goyang atau terombang-ambing. Dan teguhnya iman ini menyebabkan gereja bertumbuh dalam jumlah. Ini ada dalam ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Karena kalau jemaat-jemaat itu diteguhkan dalam iman, otomatis mereka juga memberitakan Injil. Tapi memang kalau mereka imannya iman bayi, tidak bakal mereka memberitakan Injil. Jadi saudara, di dalam pelayanan dalam suatu gereja, seringkali pemberitaan Injil adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kita tidak boleh hanya memikirkan pemberitaan Injil saja, atau terus memikirkan orang baru saja. Kita juga harus memikirkan melayani dan mendoakan orang lama yang mundur, yang goncang imannya mengenai problem yang berat, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Apa sudah melakukan hal itu? Kalau tidak, ingatlah bahwa dalam satu tubuh, kalau satu anggota tubuh sakit, itu akan mengalami pertumbuhan dan merusak kegiatan dari seluruh anggota tubuh yang lain. Pikirkan saja, saudara ya. Ini kan bagian kecil dari tubuh kita ya, hanya kecil sekali nih. Pukul dengan palu, saudara ya. Brak! Kita lihat nanti bagaimana. Seluruh tubuh akan kacau ya. Mau melakukan apapun sukar, bahkan mandi sukar. Karena ini sakit, tidak bisa kena air. Mau sabunan sukar, mau semua sukar. Mau makan juga sukar. Seluruh tubuh terganggu karena satu bagian kecil saja yang sakit. Kalau saya fitness itu saya melihat adanya orang-orang ya yang melatih hanya tubuh bagian atas. Lengannya gede, semuanya gede. Chest maupun back, semua gede, shoulder gede. Kakinya kecil sekali. Memang itu genetik ya. Kaki kecil atau kaki gede itu genetik. Tetapi tetap sebetulnya bisa dilatih. Sekalipun memang tidak akan bisa sama dengan tubuh lain yang secara genetik tidak kecil. Jadi, eh, tapi biasanya orang menjadi malas karena melayani, melakukan latihan terhadap kaki yang kecil itu tidak kelihatan hasilnya. Memang kalau genetik kakinya kecil itu mau dilatih itu sukar sekali. Bisa menjadi lebih kuat, tetapi menjadi lebih besar itu yang sukarnya sukar bukan main. Tapi tetap kita harus melakukan hal seperti itu karena kalau satu bagian tubuh besar
yang lainnya kecil. Nah ini menjadi tak seimbang ya. Dan andai kata saudara ikut perlombaan bodybuilding dan sebagainya, ya sudah pasti dinyatakan kalah, nggak mungkin bisa dinyatakan menang. Kalau menang itu, yang menang itu pasti bukan cuma gede, tetapi mereka tuh punya keseimbangan. Ya baik kaki, betis maupun chest, back, shoulder, lengan, semua tuh mesti ada proporsional yang bagus begitulah. Baru itu bisa menang. Sekarang yang kedua sudah dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Poin adalah Tuhan melarang mereka memberitakan Injil di Asia dan Bitinia. Ini ada dalam ayat 6 dan ayat 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus, tadi Roh Kudus karena Roh Yesus sebenarnya sama saja ya, tidak mengizinkan mereka. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa pelayanan itu bukan sekadar kita itu memberitakan Injil, disuruh memberitakan Injil, kita nginjil. Tapi kita mesti minta pimpinan Tuhan, kita tuh mesti nginjil di mana. Di sini kelihatan bahwa mereka mau masuk tanah Frigia dan tanah Galatia. Tapi Roh Kudus, karena mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Tidak boleh di Asia, boleh di Frigia dan Galatia. Saya tidak tahu ini sekarang termasuk daerah mana ya. Karena saya tidak terlalu senang mempelajari hal seperti itu. Lalu saat tibanya di Mesia mereka mencoba masuk Bitinia, tapi dilarang lagi. Jadi karena itu Asia ini ketinggalan di dalam Kristen ya. Mereka memberitakan Injil di Eropa, Eropa lebih dulu, makanya orang-orang Eropa yang lebih Kristen lebih dahulu baru belakangan sekali baru masuk ke Asia. Itu saya tidak tahu mulai abad keberapa baru masuk ke Asia. Tapi Eropa yang menjadi Kristen lebih dulu. Lah mengapa kok dilarang? Karena Tuhan punya rencana yang berbeda dengan mereka. Ya jadi eh, lagi-lagi kita mesti menyesuaikan pelayanan kita dengan rencana yang Tuhan punyai untuk kita. Tidak bisa kita melayani asal melayani, melayani sebagai apa, melayani di gereja mana, dan melayani di kota mana, itu semuanya sebetulnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa kita asal melayani. Bayangkan kalau saudara punya pelayan di rumah saudara, katakan saudara punya 3 pegawai atau pelayan yang melayani sama maunya sendiri. Yang tukang masak jadi tukang ngepel, yang tukang ngepel jadi tukang cuci-cuci, yang tukang cuci-cuci jadi tukang masak. Kalau mereka ganti peran seperti itu, mereka melayani tidak sesuai dengan karunia mereka. Mereka tidak sesuai dengan kemauan Tuhan mereka. Apakah Tuhan mereka itu akan senang apalah pokok melayani? Tidak ada yang mau seperti itu. Ya Tuhannya sudah menetapkan kamu jadi koki, kamu jadi tukang ngepel, kamu jadi tukang cuci-cuci, titik. Lakukan apa yang Tuhan itu kehendaki. Demikian juga Tuhan dengan kita di dalam pelayanan. Kumpulkan pelayanan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Jangan hanya karena saudara senang anak kecil, saudara jadi guru sekolah minggu. Senang nyanyi ikut paduan suara. Memang bisa, karena senang nyanyi, lalu ikut paduan suara. Atau senang anak kecil, lalu Tuhan mengendaki saudara jadi guru sekolah. Itu bisa, tapi belum tentu. Jadi selalu kumpulkan pelayanan saudara itu yang Tuhan kehendaki itu apa? Jangan jadi pendeta kalau Tuhan tidak memanggil saudara menjadi pendeta. Tapi kalau saudara dipanggil jadi pendeta, jangan menolak. Kalau saudara menolak panggilan Tuhan itu nanti saudara jadi seperti Yunus. Disuruhkan ini dan mau pergi ke tempat lain, dan Tuhan menghajar dia habis-habisan. Bayangkan bukan cuma dilempar ke laut, ditelan ikan 3 hari dalam perut ikan, rasanya bagaimana? Nggak ada nabi sebandel Yunus, tetapi dia pun tidak kuat menghadapi Tuhan. Ya tidak membunuh dia, tapi menghajar dia habis-habisan sampai dia tunduk.
Dan akhirnya Yunus memberitakan Injil di Niniwe sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kota Niniwe bertobat. Makanya Tuhan memaksa dia harus menginjil di sana. Karena Tuhan memang ingin mempertobatkan kota Niniwe itu. Ya, saudara, sekalipun suatu pelayanan itu baik, belum tentu Tuhan menghendaki seorang melayani dalam pelayanan itu. Semua pelayanan sebetulnya kan baik. Tapi kalau itu tidak cocok kehendak Tuhan, itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal 7, di mana Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi dilarang oleh Tuhan. Kita lihat ya di 2 Samuel pasal 7, saya kira saudara sudah tahu nih ya. 2 Samuel 7, saya baca mulai dari ayat 1 dan terusnya ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah memberikan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku diam di dalam rumah dari kayu aras. Pada tabut Allah diam di bawah tenda. Tabut Allah ini kan di atasnya tuh Tuhan itu hadir ya. Kemuliaan Tuhan itu hadir di atas tabut itu kan. Jadi berarti sebenarnya Tuhannya hadir juga di situ, tapi diamnya di bawah tenda. Karena waktu itu masih ada kemah suci, tapi belum ada bait Allah. Ya, jadi belum bukan bangunan, tapi tenda. Lalu berkata Nathan pada raja, Nathan tanpa mikir berkata pada raja, karena dia lihat, wah niatnya Daud ini bagus. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Demikian. Pergilah katakan apa pada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu membara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku membara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kau perintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu bagaimana kau katakan kepada hamba Daud, begitulah firman Tuhan semesta alam. Aku yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah menyiapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak boleh ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakikat umatku Israel, aku mengadakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, dan terusnya. Saudara, kalau kita, saya kira saya sudah pernah membahas ya, sama pasal 7 ini saya sudah bahas secara eksposisi. Dan saudara, kalau saudara lihat pelajaran yang lalu waktu saya membahas ini, kita bisa melihat bahwa 2 sama pasal 7 ini sebagian menunjuk pada Salomo yang adalah anak kandung Daud, dan sebagian menunjuk pada Yesus ya. Jadi Yesus juga disebut anak Daud karena itu ya. Jadi saudara, niat Daud baik sehingga Nathan langsung menyetujui, tapi Nathan sebetulnya tidak punya hak untuk menyetujui. Jadi pada malamnya Tuhan yang datang pada Nathan dan suruh menyampaikan firman kepada Daud, bukan kamu yang mendirikan bait Allah itu, nanti anakmu yang akan dirikan. Tapi kalau saya perhatikan, Daud itu sekalipun tidak boleh mendirikan bait Allah, dia tetap
menyediakan bahan-bahannya supaya nanti anaknya pada waktu mendirikan bait Allah itu tidak kerepotan mencari bahannya. Jadi dia kumpulkan emas, perak atau apapun yang dibutuhkan, kayu-kayu dan macam-macam semuanya dibutuhkan untuk bangunan bait Allah. Jadi begitu hebatnya Daud itu punya keinginan dalam melayani Tuhan atau memuliakan Tuhan. Kalaupun tidak boleh mendirikan bait Allah, dia tetap mati-matian berusaha menyediakan bahannya supaya nanti anaknya tak kesukaran dalam mendirikan bait Allah. Jadi saudara, tidak semua pelayanan itu cocok untuk saudara ya. Kalau pelayanan dalam bidang apapun, saudara mesti mengumpulkan dan tanya pada Tuhan, pelayanan apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagi engkau. Ya, jadi karena itu gumulkan Japlan yang akan saya lakukan. Sekarang kita masuk dalam poin B. Mereka diarahkan ke Makedonia atau Eropa ya, dalam ayat 9 dan ayat 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia, tadinya akan dilarang pergi ke sini, tidak boleh, Asia tidak boleh, Bitinia tidak boleh, dan sebagainya. Nah, malam harinya Tuhan memberikan petunjuk melalui suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tetapi Paulus melihat penglihatan itu, setelah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi perhatikan ya, memberitakan Injil di mana itu Tuhan yang menentukan. Jadi karena itulah maka mereka dipanggil memberitakan Injil di Eropa ini. Mereka pergi ke, lalu mereka merencanakan untuk pergi ke Eropa. Ini belum berangkat tapi cari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia atau Eropa. Dalam poin yang pertama, kalau di sini Tuhan memberikan pimpinan kepada Paulus dan kawan-kawannya melalui sebuah penglihatan, itu tidak boleh diartikan bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita melalui penglihatan. Tuhan bisa menunjukkan kehendak atau pimpinannya melalui banyak cara. Janganlah menuntut Tuhan untuk memberikan pimpinannya melalui suatu cara tertentu. Ya, jadi jangan minta melalui penglihatan atau melalui nubuat. Pada waktu saya dulu dipanggil oleh Tuhan, saya dipimpin dengan cara pada waktu saya bersaat teduh, itu panggilan Tuhan dalam pergumulan melalui saat teduh itu saya berdoa, eh, lalu saya bersaat teduh dan itu menjadi seperti tanya jawab dengan Tuhan ya. Antara saya berdoa atau saya berbicara dengan dia dan waktu dia saya membaca firman dia berbicara pada saya dan setelah melalui pergumulan 7 bulan saya yakin akan panggilan Tuhan dan saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan waktu itu lalu saya lupa di dalam kasus apa atau pertemuan apa, tapi saya ketemu dengan satu orang yang mengatakan bahwa dia juga dipanggil Tuhan dan dia dipanggil Tuhan. Saya tanya dipanggil Tuhan melalui cara apa kamu? Katanya dia melalui suatu nubuat dan saya pikir kenapa kok aku tidak dikasih nubuat ya? Kenapa kok aku mesti bergumul dengan firman Tuhan? Kenapa dia dikasih nubuat? Rasanya kan lebih enak dikasih nubuat daripada dikasih pergumulan melalui firman Tuhan. Tapi saudara, Tuhan memanggil orang dengan caranya masing-masing dan dia diberikan nubuat itu belum tentu bahwa nubuat itu benar. Tapi saya yakin bahwa panggilan Tuhan itu memang paling cocok untuk saya. Menjadi hamba Tuhan itu tidak ada yang pekerjaan lain apapun yang cocok dengan saya dan menjadi hamba Tuhan adalah yang paling cocok bagi saya. Dulunya saya tidak senang sekali panggil jadi orang Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya tidak kepingin jadi hamba Tuhan dan saya takut untuk berdiri muka umum, sangat takut. Tapi ya dilatih demi sedikit lama bisa juga. Dan akhirnya sekarang saya tahu bahwa itu adalah eh, panggilan yang paling cocok untuk pelayanan saya. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pengajar, pengkhotbah, lalu pendebat, dan juga penulis. Dan juga saya dulu tidak pernah mimpi saya digunakan oleh Tuhan dengan cara yang seperti ini sekarang ya. Kalau kita lihat gereja kita ini kecil kan, hanya berapa orang jumlahnya. Saya pengaruh dari gereja kita ini besar sekali. Jadi tulisan-tulisan saya masukkan ke web, saya masukkan ke Facebook,
dan khotbah-khotbah dimasukkan ke YouTube. Dan sangat banyak orang saya tahu dari TikTok itu ya, saya tahunya dari TikTok, dari main TikTok itu menjadi berkat bagi saya dalam persoalan itu juga ya. Jadi banyak orang memberikan kesaksian mereka diberkati oleh pelayanan saya dan macam-macam hal yang serupa itu. Ada yang dipertobatkan oleh pelayanan saya, ada yang ditumbuhkan atau ada yang dijadikan reform oleh debat yang saya lakukan dengan Tiffany dan Andrew Liao waktu di Jakarta itu sangat banyak ya orang yang memberikan kesaksian. Jadi main TikTok itu memberikan berkat juga bagi saya. Dalam persoalan itu membuat saya menjadi apa ya lebih bersemangat karena saya tahu saya dipakai oleh Tuhan dan pelayanan saya berhasil ya. Dan saya juga tahu saat ini ya tulisan-tulisan saya yang saya masukkan ke Facebook atau ke web digunakan oleh banyak orang untuk bukan supaya belajar untuk dirinya saja, sekalipun juga banyak yang seperti itu, tapi dipakai oleh banyak sekali hamba Tuhan yang mungkin tidak bisa membuat khotbahnya sendiri, lalu menggunakan khotbah saya. Dan tidak peduli, tidak masalah. Silakan mereka gunakan. Yang penting Injil dan firman Tuhan disebarkan. Mau cari khotbah yang injili, mau cari khotbah yang pengajaran, silakan pakai, tidak masalah saya. Karena saya ingin firman Tuhan itu disebarkan. Memang ada orang-orang yang kurang ajar membahas web saya itu secara negatif. Cari kesalahannya dan sebagainya. Dan itu di belakang saya, di TikTok lagi. Dan saya diberitahu teman-teman saya. Nah masalah kalau berani suruh deh. Terus sebetulnya kalau berani sebetulnya bahas di depan saya. Bahas web saya di depan, di belakang saya. Ini salah, ini gini, ini gini. Kalau di depan saya bisa jawab. Tapi belakang saya, itu sikap pengecut. Kan? Tapi lah begitulah, orang-orang di TikTok banyak yang um, menganggap ajaran reform itu sesat dan sebagainya karena mereka tidak tahu ajaran reform. Barusan saya masuk satu koma dikeroyok satu koma. Saya berikan satu argumentasi minus satu hingga itu tidak ada satu yang bisa jawab. Saya kejar satu orang terus. Saya jajar, ayo jawab. Kamu bisa jawab, angkat kamu bisa guruku. Dan tidak ada satu yang bisa jawab. Sudah begitu dia berani-beraninya masukkan hal itu ke YouTube. Jelas-jelas dia hebat, hancur-hancuran dimasukkan ke YouTube. Dan juga pengeroyokan itu seringkali saya ngomong dipotong dan sebagainya. Nah karena suara saya serak ini mau nggak mau kan ya repot kalau dipotong orang dan sebagainya. Tapi ya tetap mereka debat dengan saya. Berapa orang itu udah tahu 5 atau 6 orang lawan saya satu. Mereka tidak ada satu yang bisa jawab pertanyaan saya. Nah, alasannya itu ada saja. Memang sudut pandangnya berbeda, nggak bisa diperdebatkan. Saya sudah ngomongkan dari dulu. Omong kosong saya bilang. Pokoknya dasar Alkitab, debatnya dengan dasar yang sama. Dasar Alkitab mesti bisa didebatkan. Nah, pandangan Reform dengan pandangan Arminian juga berbeda sudut pandangnya. Bisa didebatkan. Pokoknya dasarnya Alkitab. Kenapa dengan dia nggak bisa didebatkan? Dia cuma omong kosong. Dia memang nggak bisa jawab. Maka dia cari alasan segala macam. Saudara, dulu ya saya mikir ya, karena saya waktu itu kan masih jarang orang sekolah di luar negeri ya. Sekarang makin lama makin banyak, tapi dulu tuh di ATS itu orang pertama adalah Yakub Susabda, orang kedua Cornelius Kuswanto yang mau menjadi dosen saat saya tidak tahu sekarang orang ini masih ada apa enggak saya tidak tahu. Lalu yang ketiga adalah saya. Lalu setelah itu makin lama makin banyak sekolah di sana. Dan waktu saya uh, pulang dari sana tuh pemikiran saya ya. Saya akan melayani di suatu gereja yang besar. Karena saya lulusan luar negeri. Dan saya tahu saya juga punya kalau khotbah dan pengajaran dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah mikir Tuhan memberikan saya gereja kecil. Tapi melalui tulisan dan sebagainya itu tersebarnya ajaran itu luar biasa hebatnya. Tapi saya tidak terlalu masalah. Saya tidak kepingin punya gereja besar lalu tidak ada pengaruhnya. Karena kalau masuk gereja besar, kecuali saya jadi gembala sidangnya.
Dan itu rasanya sangat sukar ya. Kalau saya cuma jadi pendeta biasa di gereja itu, paling-paling saya khotbah 1 minggu satu kali, 1 bulan 1 kali. Memang bisa khotbah di tempat lain, tapi kalau khotbah di tempat lain biasanya kan nyari khotbah lama yang belum dikhotbahkan di tempat itu, kalau khotbahkan tempat itu. Tapi kalau khotbah di gereja sendiri terus menerus, nggak mungkin pakai khotbah lama terus menerus buat ya karena sekarang ini karena saya sudah tua suka untuk belajar lama, maka saya menggunakan khotbah-khotbah lama yang belum masuk ke YouTube, nggak bisa masuk ke YouTube. Jadi saudara, gereja kecil itu akhirnya menjadi berkat yang sangat besar bagi orang lain, dan bagi banyak sekali orang ya. Dan karena itu saudara, jangan minteri Tuhan pokoknya lah ya. Tuhan itu lebih bijaksana dari kita, dia lebih tahu dari kita. Peranan apa yang dia kehendaki untuk kita. Gereja besar kayak gereja kecil kayak di kota besar, di kota kecil, di desa, atau dimanapun. Tapi kalau pelayanan selalu gumulkan dan layani sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan melayani sesuai dengan kemauan saudara sendiri. Nah, saya lanjutkan dengan poin yang kedua di dalam ayat yang ke-9. Sebetulnya semua orang yang tidak atau belum percaya kepada Kristus, sama seperti orang Makedonia dalam penglihatan yang diberikan kepada Paulus ini, mereka membutuhkan pertolongan dari kita yang sudah percaya. Ya, penglihatan Paulus itu kan menyeberanglah kemari dan tolonglah kami kan gitu kan penglihatannya. Orang Makedonianya ngomong seperti itu dalam penglihatan itu. Jadi saudara, memang orang yang belum percaya itu membutuhkan pertolongan dari kita yang sudah percaya. Karena rajinlah dan tekunlah dalam memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Siapapun yang bisa dijangkau, saudara beritakan Injil kepada mereka. Dan saudara ingat ya, kalau suatu pelayanan itu diikuti oleh banyak orang, itu sama sekali tidak menjamin bahwa pelayanan dia itu benar. Philip Mantova itu diikuti oleh puluhan ribu orang. Apakah pelayanan dia benar? Trip to Hell itu benar? Kalau saya main TikTok ada orang yang tinggal di Amerika, orang Batak yang namanya Edis TV, ya nama sebetulnya Edis apa sih Putar ya. Dia kalau live itu yang nonton tuh puluhan ribu, bisa 20 sampai 30 ribu. Sampai terakhir dia membuat suatu statement yang sesat. Bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis. Dan dia didukung oleh temannya yang namanya Sofiatul yang sama-sama tinggal di Amerika. Ini yang debat dengan saya dalam kemarin dan saya kejar terus jawab pertanyaanku. Jadi pada waktu uh, dia bukan cuma mengatakan bahwa penyaliban Kristus itu adalah rencana iblis, dia juga menambahi bahwa orang Kristen yang percaya bahwa penyaliban Kristus itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah orang yang begini. Begini ini karena tidak waras ya. Nah itu merupakan penghinaan secara langsung kepada khususnya kepada kita yang reform. Karena kita yang reform ini percaya bahwa segala sesuatu itu ditetapkan dan direncanakan oleh Tuhan. Termasuk penyaliban Kristus. Jadi dari semua orang Kristen, memang semua orang Kristen yang lain juga banyak yang tersinggung. Tetapi yang paling sebetulnya paling tersinggung, paling secara frontal diserang oleh kata-kata terakhir itu adalah orang-orang reform. Makanya MYM maupun Isra maupun Daging Gadas maupun saya memberikan tanggapan dan tantangan debat untuk mereka. Tapi pengecut satu itu tidak berani, saudara. Beraninya debat di kandangnya dia, di komannya dia, di mana dia. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Seorang pendeta debat di komannya dia, diatur oleh dia. Loh, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Debat model apa? Model seperti itu.
Saya buat VT, di TV jago kandang, beraninya coba de komanya sendiri mana dia bisa mengatur segala sesuatu. Dia hebat di dalam uh, menyerang Muslim karena dia belajar Al-Quran, katanya dia 13 tahun, dan orang-orang Muslim kebingungan menghadapi dia. Tapi dia tidak punya ilmu dalam Kristen. Dan mereka itu mengatakan bahwa kalau Bapak itu yang merencanakan penebusan Kristus, Bapak itu Allah itu jahat, anaknya sendiri disalibkan. Itu alasan ketidakpercayaan mereka salah satunya. Dan bagi saya, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti Injil. Memang Bapak mengasihi Kristus, tapi Bapak mengasihi kita, khususnya orang-orang pilihannya, dan karena itu dia merelakan anaknya dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Kalau tidak, kita semua masuk neraka. Hal yang seperti itu dia nggak ngerti. Tapi Injili orang-orang Islam, dia yang perlu diinjili. Baik di TV maupun Soviet itu juga goblok dalam kekristenan. Dan para pengikutnya ini, sekalipun sejak dia mau mengeluarkan statement sesat itu, berkurang memang. Ada orang-orang yang melihat, yang waras ya, yang cukup waras. Tahu ini nggak beres ajarannya, lalu mereka meninggalkan dia. Itu ada, banyak. Tapi jauh lebih banyak yang tetap fanatik kepada dia secara membuta. Tidak peduli apapun yang dia katakan, mereka mendukung dia. Dan orang-orang yang melawan dia itu selalu, sekarang itu saya kalau live di TikTok, selalu saya katakan ya, sedikitnya 2 kali mendapatkan pembatasan dari TikTok. Karena itu jelas di report, dilaporkan. Tak tahu dilaporkan dengan cara apa, saya tidak ngerti. Tapi ya, dulunya tidak pernah terjadi seperti itu. Sekarang setiap kali live, paling sedikit 2 kali itu. Di report itu paling sedikit. Dan bola balik terkena pembatasan. Saya tidak tahu apa pembatasan itu. Apa kalau saya kena pembatasan itu saya tidak bisa, apa ya, orang yang tahu bahwa saya live itu dibatasi begitu loh. Jadi orang yang masuk ke menonton saya live itu jadi menjadi lebih sedikit gitu. Itu pengejutnya juga penganut-penganut mereka. Sudah pemimpinnya dia pada berani, penganut pimpinannya dia pada berani, penganutnya dia pada berani, tapi dengan cara licik melakukan report kepada TikTok. Orang itu kalau didewakan tuh ya, saya nggak ngerti kenapa ada orang senang didewakan. Saya bolak-balik ngomong kepada saudara semua yang dengarkan khotbah saya atau pengajaran saya, jangan dewakan saya. Saya manusia biasa dan saya bisa salah. Dan kalau saya salah, jangan ikut ajaran saya. Dalam hal itu, takur saya tidak masalah. Kalau memang ajaran saya salah. Tapi orang-orang seperti dia, senang didewakan. Bahkan juga orang model seperti Pak Tong itu senang didewakan. Pikirkan saudara, mereka itu melayani Kristus untuk kemuliaan dia atau melayani dirinya sendiri untuk kemuliaannya diri sendiri. Pikirkan, pernahkah orang-orang model seperti itu ngomong,
Aku bisa salah, jangan ikut ajaranku kalau aku salah. Kalau saya berkali-kali saya ngomong seperti itu. Mereka pernah, setidaknya saya tidak pernah dengar. Kebanyakan orang senang didewakan. Makin didewakan, makin orang untuk lengket sama mereka. Tujuannya bukan membuat orang-orang untuk lengket kepada Kristus atau kepada firman-Nya, tapi pada dia. Dan juga kalau main TikTok itu kan ada yang memberikan gift terlalu ya. Kalau saudara melihat editif itu live, yang memberikan gift itu tidak ada berhentinya. Dan saya mendengar bahwa dia tuh dalam 1 bulan dapat miliaran. Makin banyak pengikutnya, makin banyak yang memberikan gift. Apalagi kalau pengikutnya kaya-kaya. Memberikan gift yang besar-besar. Gift itu ada macam-macam, saudara ya. Adanya yang nilainya cuma 1 koin, ada yang nilainya 5 koin, ada nilainya 10 koin, sampai ada yang nilainya sampai 15.000 koin kalau tidak salah, ada yang lebih barangkali. Dan berapa koin itu ada nilainya dalam dolar nanti. Jadi dia bisa mendapatkan miliaran tiap bulan dan saya percaya itu. Karena setiap hari dia live 2 kali. Sangat bisa mendapatkan 100 juta dalam 1 hari itu sangat bisa. 100 juta kalau 1 hari kalikan 33 miliar. Yang dicari itu jiwa atau koin ini yang jadi masalah. Ya, kalau saya lanjutkan ya, pengutusan Paulus ke Makedonia atau Eropa ini merupakan suatu cara untuk mengenapi nubuat Nuh di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-27 yang berbunyi hendaklah ia yaitu Yafet yang salah satu anaknya Nuh tinggal dalam kemah-kemah Sem. Ini Kejadian 9 ayat 27. Allah meloloskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ada 2 penafsiran tentang bagian ini. Pertama, saudara, bangsa Eropa, keturunan Yafet akan menjajah Asia, keturunan Sem. Poin B, bangsa Eropa akan mendapat berkat dari keturunan Sem. Dan itu telah terwujud karena kekristenan yang masuk ke Eropa berasal dari Asia atau Palestina. Ini terkenal dengan pengiriman Paulus ke Makedonia atau Eropa untuk memberitakan Injil di sana. Dan poin yang ketiga, Paul dan kawan-kawannya segera mengikuti pimpinan Tuhan tersebut dalam ayat 11 dan 11. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah, ini Anda pakai nunda-nunda, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar dari Kreta menggunakan kapal ya ke Samothrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Pertama dalam ayat 10 katakan segeralah. Dalam ayat 11 dikatakan besoknya mereka sampai di Neapolis dan mereka lalu pergi ke Filipi yang termasuk di dalam wilayah Makedonia. Bagi penerapan jaga jangan menunda-nunda dalam mentaati panggilan atau perintah Tuhan, khususnya dalam pelayanan atau pemberitaan Injil. Ingatlah bahwa penundaan dalam mentaati Tuhan adalah sama dengan pembangkangan terhadap Tuhan. Juga penundaan penginjilan menyebabkan lebih banyak orang masuk dalam neraka.
Kalau segeralah mulai dalam memberitakan Injil. Maka saudara, poin yang keempat dari semua ini, kekristenan berkembang di Eropa. Bahkan kalau kita melihat secara gereja, maka kekristenan lebih berkembang di Barat daripada di Timur. Baik dalam segi jumlah atau kuantitas, maupun dalam segi kualitas atau teologi. Ya, memang biarpun di Barat itu Kristennya itu sesat itu banyak ya, termasuk Katolik dan pakainya Tuhan di Barat. Yang di Timur itu yang gereja Ortodoks jauh lebih sedikit dan juga tidak berkembang dalam segi kualitas atau teologi. Ini kata-kata Andrew W. Blackwood. Sekalipun gereja Kristen dilahirkan di tempat yang kita sebut Asia, karena Palestina termasuk Asia ya, Israel termasuk Asia sebetulnya. Masa remaja yang penuh badai dari kepercayaan kita terjadi di Eropa. Dan di benua itu, gereja bertumbuh menjadi dewasa. Karena saudara, hati-hati dengan ajaran dari orang-orang ortodoks. Dan yang salah satu yang paling terkenal adalah pendeta Bambang Nursena. Kalau saudara main YouTube, maka yang menjadi uskupnya itu di Indonesia ini adalah orang yang namanya Daniel Biantoro. Dan orang bodoh ini juga mendukung pandangannya Etis TV bahwa yang merencanakan penyadapan Kristus adalah iblis. Bagi saya dia iblisnya. Jadi saudara, gereja Ortodoks dan gereja Katolik, yang satu di timur, yang satu di barat. Dalam kelompok di mana saya sering kali masuk, mereka selalu menyebut pagan timur dan pagan barat. Mengapa disebut pagan? Karena dua-duanya nyembah berhala. Tidak menurut mereka, tapi menurut kita iya. Menurut kami iya. Gereja Katolik penuh dengan patung-patung dan mereka pausnya saja sujud-sujud sama patungnya Maria. Mereka selalu bilang itu cuma menghormati Marianya saja, tidak masalah. Tapi ini menghormati patungnya dengan sujud itu masih tidak diakui sebagai penyembahan berhala. Kalau bagian Barat atau Katolik ini menyembah patung, yang bagian Timur itu menyembah ikon. Icon itu modelnya gambar, jadi bukan tiga dimensi, tapi dua dimensi. Ya gambar-gambar atau foto-foto Yesus atau apa saya tidak ngerti. Sama-sama, sama-sama punya doa salam Maria, sama-sama punya tujuh sakramen, sama-sama percaya keselamatan karena iman dan perbuatan. Kalau gereja ortodoks itu orang yang sudah baptis selam, mereka menggunakan baptis selam ya. Tapi orang sudah baptis selam di gereja lain harus dibaptis selam lagi di gereja mereka. Mereka tidak mengaku baptisan dari semua gereja. Dan ini satu yang saya perhatikan ya. Semua gereja yang mengakui dirinya sebagai the only true church, satu-satunya gereja yang benar, itu pasti gereja sesat. Saya mengatakan reform itu aliran yang paling benar. Tapi bukannya satu-satunya gereja yang benar. Itu beda. Kalau saya mengatakan reform satu-satunya aliran yang benar, satu-satunya aliran yang paling benar, itu karena saya mengimani reform. Karena saya tahu bahwa reform ini sudah diuji oleh waktu dan argumentasinya itu paling kuat. Makanya kalau saya urusan teologi reform, saya berani debat dengan siapapun.
Ya seperti kemarin tuh dikeroyok berapa orang. Satu argumen, baru saya keluarkan satu argumen, tidak ada satu yang bisa jawab. Bagaimana kalau saya keluarkan semua argumennya? Tapi mereka menganggap si reform sesat. Jawab, tidak bisa ngomong sesat. Itu orang begini. Kalau mereka bisa mengalahkan argumen saya, mengatakan sesat, itu masih masuk akal. Jawab argumen tidak becus. Ngomong sesat. Yang banyak dia yang sesat. Secara dua gereja ini ya perlu diwaspadai ya. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Jangan biarkan anak saudara pacaran dengan orang Ortodoks atau orang Katolik. Karena dua-duanya sesat. Memang tak saya tahu Protestan pun yang sesat banyak. Yang liberal itu sedikit separuh. Tapi Protestan yang benar itu banyak juga. Cari gereja Protestan. Karismatik itu ya memang pecahan dari Protestan juga, tetapi itu juga seringkali ajaran tidak karu-karuan. Pentakosta dan sebagainya itu pecahan juga. Tapi lebih baik cari gereja Protestan. Kalau bisa yang reform. Tapi hati-hati ya, banyak gereja-gereja reform yang justru menjadi liberal. GKI, GKJ, GPIB, kalau di NTT Gemit, kalau di daerah Manado Gemim, ini boleh dikatakan hampir semuanya menjadi liberal. Karena kiblatnya ke STT, Jogja, Salatiga, dan Jakarta yang semuanya liberal. Jadi mereka disuplai oleh pendeta-pendeta dari lulusan sekolah-sekolah teologi yang liberal. Itu menjadikan mereka sesat, tidak percaya sebagai satu-satunya jalan, tidak percaya kita sebagai firman Allah. Jadi saudara kan itu hati-hati dengan ajaran satu orang ini ya. Sudah pernah saya serang, saya tantang debat, tidak berani debat dia. Via gereja Ortodoks Syria yang mengatakan bahwa kekristenan yang masuk ke Indonesia adalah kekristenan dari Belanda atau Eropa yang telah mengalami westernisasi selama lebih dari 1.000 tahun. Yang kedua, menjadikan kekristenan di Timur Tengah atau Syria sebagai standar yang paling benar. Ini adalah omong kosong. Jangan ikut orang ini. Dia memang sangat pintar sehingga banyak orang ikut ini. Dan saya juga tidak habis pikir itu Stephen Tong itu mengadakan acara mengundang orang ini. Nggak tahu Stephen Tongnya yang ngatur atau orang lain yang ngatur. Jangan orang ini pintar diundang ke sana. Padahal ini orang sesat. Cuma sesatnya dia sesat bunglon ini yang repot. Dikata reform ngajar seakan-akan dia reform. Pengetahuan luar biasa memangnya. Hebat, jenius orangnya. Tapi sesat. Gunanya apa? Saya mending pendeta yang goblok. Tapi ajarannya benar. Dan kalau dia disebut sebagai doktor, doktornya dia itu bukan doktor dalam teologi ya. Dalam hukum atau dalam apa saya lupa, tapi pokoknya bukan dalam teologi ya.
Jadi saudara, sekali lagi layanilah Tuhan sesuai dengan kehendaknya Dia. Lalu bergumul pelayanan apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Apalagi bagi saudara yang belum pernah melakukan pelayanan apapun. Berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Supaya dia mengarahkan saudara pada pelayanan yang memang sesuai kehendak dia dan sesuai dengan karunia saudara. Ingat ya, tidak mungkin Tuhan itu menyuruh saudara melakukan di tempat di mana saudara tidak berkarunia. Misalnya Tuhan menyuruh saya untuk memimpin paduan suara itu mustahil, saudara. Saya nyanyi gak becus kok. Tapi perhatikan banyak pendeta-pendeta khotbah bu, tidak karuan. Saya tidak tahu ujung pangkalnya di mana. Ini di TikTok pendeta besar ini. Saya dengar khotbahnya ruwetnya, tidak karuan, tidak ada sistematikanya, tidak ada arahnya. Rasanya sudah mau dana, sudah mau amin, naik lagi. Tidak jadi amin. Mau dana lagi, naik lagi. Sampai saya bingung, ini maunya khotbahnya ini kemana ini? Teks yang dibaca pada awal khotbah dari dibahas, lari ke teks ini pakai banyak ayat terpuji yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia jelas bukan pendeta yang punya karunia di dalam berkhotbah, sudah pasti tidak punya. Sebetulnya kalau karunia bukan berkhotbah ya jangan berkhotbah. Kalau karunia bukan mengajar jangan mengajar. Kalau dia punya karunia debat mungkin ya debatlah saja. Jadi saudara, mau saya melayani dan khususnya mau saya melayani sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar firman-Mu yang mendorong kami untuk melakukan pelayanan, menyesuaikan diri dengan orang-orang kepada siapa kami harus melayani. Tolong supaya semua kami mau dan bisa melayani. Dan tolong semua kami bergumul sehingga kami betul-betul tahu dan kami melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan karunia yang ada pada diri kami. Biar semua pelayanan kami Engkau berkati untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Bapak dan nama Yesus kami berdoa. Amin.